Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai platform EasyCash ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya aku sempat bahas tentang gimana sih aku berinvestasi di EasyCash. Aku sempat masukin sekitar 200 juta. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut nih ya teman-teman. Yang pertama pertanyaan dari Liquid. Kalau EasyCash apakah bisa top up selain BCA ya? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi kita bakal cek ya teman-teman. Apakah kita bisa top up selain menggunakan BCA? Nah jadi teman-teman, untuk kamu yang pengen top up, langkah yang pertama kamu lakukan adalah kamu ke bagian aset ini. Di sini kamu bisa lihat asetku. Saat ini aku memiliki 202 juta sekian. Yesterday returnnya aku mendapatkan 342.000. Ini karena kemarin baru ada pendanaan yang jatuh tempo ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini jatuh tempo, dia bakal dihitungnya langsung bunganya di satu hari setelahnya itu teman-teman. Jadi kita bukan dihitungin bunga harian, kita nggak dihitungin bunga harian kalau di platform EasyCash ini. Total returnnya ada total return yang udah aku dapatkan dari pertama kali berinvestasi sampai sekarang ini ya teman-teman. Nah kalau kamu pengen top up, kamu ke bagian balance, kemudian kamu pencet top up. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, teman-teman. Kalau misalnya kita masukin, contoh kita masukin 1 juta, kita pencet top up. Di sini kamu bisa lihat ya, kita hanya bisa membayar menggunakan BCA karena nggak ada payment channel lain, teman-teman. Kalau misalnya kita klik di sini, ini cuma ada BCA, BCA ATM, online sama banking. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mengisi dengan yang lain, teman-teman. Kita hanya bisa isi menggunakan BCA ini. Nah, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya, Kak. Jadi kalau top up di EasyCash di zaman dulu, di waktu dulu beberapa tahun lalu, emang kalau nggak salah kita bisa menggunakan banyak banget cara untuk top up. Tapi entah kenapa di saat ini hanya bisa top up menggunakan BCA. Jadi aku lebih merekomendasikan kalau misal kamu pengen berinvestasi di sini, ya kalau bisa kamu lebih baik memiliki rekening bank BCA ya teman-teman. Supaya kita bisa lebih mudah melakukan top upnya dan nggak perlu kena biaya apa-apa lagi. Tinggal langsung virtual account. Terus pertanyaan kedua yaitu dari Kak William Hero. Boleh review EasyCash mengenai kupon? Thanks bro. Nah jadi mengenai kupon ini, jadi di EasyCash itu dalam kita berinvestasi, kadang kita bisa dapat kupon teman-teman. Dan dengan memanfaatkan kupon, kita bisa meningkatkan return investasi kita. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan kupon? Caranya kita ke bagian Me, kemudian kita ke bagian klik ini ya teman-teman, klik cek. Nah, di sini kan ada jumlah kupon. Saat ini aku tidak memiliki kupon apa-apa ya. Nah, kita bisa ke bagian cek ini teman-teman. Di bagian cek ini adalah tingkatan level kita, di mana level kita itu dinilai berdasarkan berapa besar sih pendanaan yang udah kita lakukan di EasyCash ini. Semakin kita mendanainya banyak, maka kita levelnya akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya kita mendanainya masih sedikit, level kita bakal bermula dari VIP biasa ini. Nah, untuk pendanaanku saat ini karena aku memiliki dana hampir 200 juta sekian, aku masuk di level VIP Platinum. Kalau misalnya mau masuk Diamond, kita butuh sekitar 500 juta ya teman-teman. Kita bisa klik di bagian rule ini buat kamu yang pengen lihat berapa sih banyak uang yang perlu diinvestasikan supaya kita masuk level yang mana. Nih, kalau misalnya silver, kamu pendanaan 1 sampai 15 juta, kamu udah di level silver. Kemudian gold 15 juta sampai 80 juta. Platinum 80 juta sampai 500 juta. Nah, aku saat ini udah di platinum ya teman-teman. Dan kalau misalnya kamu di diamond, itu harus membutuhkan pendanaan 500 juta atau lebih. Nah, gunanya kita ada level itu apa teman-teman? Gunanya adalah dengan kita memiliki level yang lebih tinggi, kita bakal bisa dapat beberapa perks ini teman-teman, yaitu bonus. Bonusnya apa? Itu dalam berbentuk kupon teman-teman. Nih kalau misalnya kamu klik, kalau kupon ulang tahun nih hanya bisa dapat saat kita di hari ulang tahun sih sepertinya teman-teman. Nah kalau misalnya kamu cek di sini, setiap level itu pasti jumlah kuponnya beda. Semakin tinggi level kamu, maka kamu bisa ngeklaim semakin banyak kupon. Kalau kamu dari VIP Diamond, kamu bisa klaim semua kupon. Nah karena saat ini aku VIP Platinum, jadi aku bisa klaim kupon yang ini. Kupon di sini kupon member 10.000, sini kupon member 1%, kupon member 50.000. Nah setiap kupon ini gunanya adalah saat kita melakukan pendanaan, kita bisa nyalain kuponnya teman-teman. Dengan kita aktifin kuponnya, kita bakal dapat bonus seperti yang diberikan kupon ini. Kalau misalnya kita pakai kupon 10.000, ya berarti nanti bunga yang kita hasilkan bakal ditambah 10.000, bonus 10.000. Kalau misalnya kita pakai kupon yang 1%, nanti return kita bakal ditambah 1%. Contoh kita ambil yang tenor paling panjang yaitu 360 hari, kita investasi bunganya 19%. Kalau kita menggunakan kupon ini, bunga yang kita terima bukan 19% lagi, tapi udah jadi 20% kalau kita menggunakan kupon ini. Nah, kalau misalnya kita pakai kupon yang ini bonusnya 50.000. Jadi contoh kita dapat bunga harusnya 1 juta. Jadi kita dapatnya jadi 1.050.000. Jadi gitu ya cara kerjanya, teman-teman. Nah, kalau kamu mau dapetin kupon ini, kamu harus klik ke bagian kupon, kemudian kamu harus pencet gain ini, teman-teman. Dengan kamu pencet gain, kamu bakal dapat kuponnya, teman-teman. Nanti bakal bisa di-apply. Nah, tapi sebelum kamu gain, kamu pastikan dulu kamu baca ketentuan apa sih yang perlu kamu penuhi kalau mau pakai kupon ini. Ini contoh aja ya, kalau misalnya kita mau pakai kupon yang 10.000 ini. Kamu lihat di rules of benefitnya ya. Tersedia untuk sekali pendanaan dengan nominal lebih dari 6 juta untuk produk mulai dari 30 hari ke atas. Artinya, kamu harus mendanai di yang tenornya lebih dari 30 hari dan juga kamu harus danai minimal 6 juta baru kamu bisa menggunakan kupon member yang satu ini, teman-teman. Kalau misal pendanaan kamu kurang dari 6 juta dan kamu nggak ambil
mengambil tenor yang lebih dari 30 hari, ya kamu nggak bakal bisa menggunakan kupon ini. Begitu juga dengan kupon yang lain, kupon yang plus 1%. Nih, tersedia untuk sekali pendanaan dengan nominal lebih dari 1 juta. Nih, kalau kamu mendanai lebih dari 1 juta, kemudian kamu menggunakan tenor yang lebih dari 60 hari, baru kamu bisa menggunakan kupon yang plus 1% ini. Nah, tapi kalau trik dari aku, kalau kamu pengen menggunakan kupon yang plus 1% ini, kamu pakai pas kamu melakukan pendanaan yang besar. Misal kamu mau danain 20 juta, 30 juta sekali pendanaan, kamu baru pakai yang 1% ini. Karena bonus 1%-nya bakal lebih terasa. Kalau 1% dari 30 juta sama 1% dari 1 juta, kan beda dong. Pasti lebih gede 1% dari 30 juta. 1% dari 30 juta itu udah 300 ribu. 1% dari 1 juta itu cuma 10 ribu ya teman-teman. Ya otomatis kita lebih mending mendapatkan bonus 300 ribu daripada 10 ribu. Jadi gitu ya tips dari aku. Kalau misalnya kupon member 50 ribu ini tersedia untuk pendanaan dengan nominal lebih dari 15 juta, produknya 60 hari ke atas. Jadi gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya yang terakhir ini aku juga belum dapat nih. Kamu cuma bisa dapat kalau kamu udah melakukan pendanaan sampai lebih dari 500 juta rupiah. Nah untuk saat ini aku masih belum mau masukin sampai segede gitu ke EasyCash karena tujuannya adalah manajemen portofolioku ya teman-teman, supaya aku nggak terlalu over invest. Nah untuk ngebantu kamu mungkin aku bakal coba langsung pakai kuponnya ya teman-teman. Jadi kan saat ini aku punya balance 4,6 juta. Sebenarnya aku udah nggak gitu mau masukin ke EasyCash lagi sih, karena aku udah taruh dana yang lumayan besar di EasyCash ini teman-teman. Dan seperti yang aku udah bahas di video sebelumnya, kalau misalnya aku nggak mau sampai over invest, aku nggak mau sampai satu instrumen investasiku memiliki alokasi portofolio yang sangat besar teman-teman. Karena kalau misalnya kita alokasinya terlalu besar di satu titik, tiba-tiba titik tersebut gagal, kita bakal kehilangan dana yang luar biasa gede dan kita kena damage gede banget di portofolio kita. Namun karena kamu tanya gimana cara untuk pakai kupon, jadi aku bakal ajarin deh ya teman-teman. Sekalian aku masukin sedikit deh. Nih ya, kalau misalnya kita pengen melakukan pendanaan, katakan yang 19% 360 hari. Kan kita saat ini belum punya kupon. Sehingga kalau kita masukin dana di sini, kita nggak bisa apply kupon teman-teman, karena kita nggak punya kupon saat ini. Nah, jadi kita harus ke langkah yang tadi, kemudian kita claim kuponnya dulu. Kita pencet ke bagian check ini, kemudian kita claim kuponnya. Mungkin aku pakai kupon yang 10 ribu ini ya, dengan cara aku mendanai lebih dari 6 juta. Nah, aku pencet gain di sini. Nah, dengan aku pencet ini kan ada tulisan successfully acquired. Ini artinya kuponnya kita udah dapet, dan di bawah ada tulisan run out, yang artinya kita udah nggak bisa claim kupon ini lagi. Nah, jadi kupon ini cuma bisa diklaim satu kali doang ya teman-teman. Dan ini kayaknya bakal di refresh setiap beberapa saat deh kalau nggak salah. Entah itu 1 bulan, 2 bulan, aku lupa. Tapi nanti kalau misalnya aku tahu, aku bakal update di channel ini ya. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian kupon, saat ini aku udah memiliki kupon ya teman-teman. Jadi aku udah punya kupon yang 10 ribu. Dan kalau kita baca ketentuannya apa, ketentuannya adalah kita harus mendanai minimal 6 juta rupiah teman-teman. Dan kupon hanya dapat digunakan untuk produk 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, dan 360 hari. Berarti semuanya. Oh nggak, mungkin nggak masuk yang 7 hari nggak masuk. Nah, jadi kita perlu masukin 6 juta baru kita bisa pakai kupon ini ya teman-teman. Karena saat ini aku punya balance segini, mungkin aku bakal masukin 1,4 juta ya teman-teman, supaya uangnya jadi 6 juta. Nah, karena di sini aku ada coba yang masukin 1 juta, di sini ada tagihan 1 juta ya. Jadi kita bisa cancel aja di sini supaya kita bisa bikin tagihan yang baru ya. Jadi kita tinggal ke bagian aset, kemudian kita pencet balance, kemudian kita pencet top up. Di sini kita masukin 1 juta ya teman-teman. Nah, setelah kita masukin angka 1 juta ini, kamu tinggal pencet top up. Kemudian dari sini kamu tinggal copy nomor virtual account ini teman-teman. Lalu yang perlu kamu lakukan adalah kamu login ke BCA kamu. Kamu bisa ikutin step ini, masukkan password kamu seperti biasa untuk login ke BCA-nya. Nah, setelah masuk, kamu harus ke bagian M-Transfer nih ya. Kemudian kamu klik BCA virtual account di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kamu input nomor virtual account, kemudian kamu paste di sini ya teman-teman. Setelah kamu paste, kamu tinggal pencet OK. Setelah itu kamu tinggal pencet send. Dan di sini kamu pastikan dulu kamu akan transfer ke tempat yang tepat. Di sini kamu baca dulu ya EasyCash lender, kemudian nama kamu, kemudian jumlah total tagihannya berapa yang kita pengen masukin. Pastikan itu angkanya bener ya teman-teman, jangan sampai salah. Karena kalau misalnya salah, kamu transfernya kelebihan, nanti pas kamu pengen tarik keluar, kamu butuh berapa hari? Akhirnya dana kamu malah nyangkut 3 hari kan, jadi malah merugikan kamu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, pastikan dulu semuanya benar. Kemudian kamu tinggal pencet OK di sini, kemudian masukkan PIN BCA kamu yang biasa kamu masukkan saat kamu ingin bertransaksi. Kalau misalnya udah seperti ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Kamu tinggal pencet OK. Kemudian kalau misalnya kamu kembali ke EasyCash-nya, di sini pas kamu cek balance kamu udah 6.080.000 ya teman-teman. Nah, kita sekarang bakal memanfaatkan kuponnya ya teman-teman. Jadi seperti apa? Kita ke bagian home dulu. Kita harus ingat tadi yang bisa kita masukkan cuma 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 sama 360. Cuma karena aku terbiasa selalu berinvestasi dengan long term, kalau kamu lihat cek di asetku, lihat semua investasi
investasi yang aku ambil semuanya long term ya teman-teman. 180 hari, 360, 360, 360, 60, 360, 360, 180. Jadi aku selalu berinvestasi yang bagian long term teman-teman. Ini tujuannya adalah supaya aku bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Terus sekaligus aku suka banget yang namanya passive investing, dimana jadi fokusku bukanlah aktif investasi teman-teman. Fokusku adalah gimana caranya aku bisa nge-spend sedikit uang tapi menghasilkan return setinggi mungkin. Jadi itu yang paling aku suka. Makanya kita bakal coba ambil yang 360 hari ya di sini. Nah, berikutnya yang langkah yang perlu kamu lakukan adalah kamu pencet land now ini. Kemudian di sini kamu harus memasukkan berapa nominal yang pengen kamu investasikan di pendanaan yang satu ini ya, teman-teman. Karena di sini aku punya dana 6 juta sekian, aku bakal masukin semuanya. Nah, yang enak dari Easy Cash ini, kita nggak diharuskan masukin untuk kelipatan tertentu, teman-teman. Kalau misalnya di platform lain kan mungkin ada beberapa platform yang kita cuma bisa investasi kelipatan 25.000 misalnya. Ada yang kita kelipatan 25.000, jadi kita nggak bisa investasi misalnya 80.000, kita nggak bisa ya teman-teman. Ada juga platform yang mengharuskan kita investasi kelipatannya 10.000, contohnya rupiah cepat. Jadi kamu nggak bisa investasi 125.000, nggak bisa. Nah, kalau di Easy Cash ini enaknya kamu bisa memasukkan berapapun teman-teman. Kamu bahkan bisa memasukkan sampai 1.000. Misalnya kamu punya 6 juta 1.000, kamu bisa masukin 6 juta 1.000. Kamu nggak harus masukin cuma 6 jutanya. Seperti ini ya, kita punya 6 juta 80.000. Kita bisa masukin semuanya teman-teman. Kita masukin semuanya ya, 6 juta 80.849 rupiah. Jadi kita bisa masukin sampai setiap rupiah yang kita punya teman-teman. Kalau 0,38-nya nggak bisa sih kayaknya ya, karena di sini nggak ada komanya. Nah, ini bunga yang kita bakal dapat ada di sini. Kemudian pastikan kamu jangan lupa yang satu ini teman-teman, karena kan tujuan kita emang pengen menggunakan kupon. Jadi kamu klik di bagian kupon ini. Nah, kupon ini kalau misalnya nggak diklik, by default dia nggak keset sendiri teman-teman. Jadi kamu harus klik dulu di bagian kupon, kemudian kamu pencet kuponnya. Nah, kalau misalnya untuk bagian yang transfer out ini auto allocate atau auto redeem ini, maksudnya kalau auto allocate setelah dia jatuh tempo, dia bakal merinvestasikan dana pokok sekaligus bunga ya teman-teman. Kalau auto redeem ini dia hanya dia bakal masukin ke balance-nya kalau misalnya udah jatuh tempo. Tapi ini kamu nggak usah pusing karena nanti kamu bisa atur lagi ya teman-teman. Nah, jadi setelah beres yang perlu kamu lakukan tinggal select borrowers, dan seperti biasa langkah yang kita perlu lakukan adalah kita reload beberapa kali ya teman-teman. Kalau misalnya pendanaanmu banyak, dana yang kamu pengen salurkan banyak, aku rekomendasiin kamu reloadnya mungkin sampai 10 kali atau lebih. Kalau misalnya kamu pendanaannya dikit, ya nggak apa-apa lah kalau kamu reload beberapa kali aja. Kemudian, aku sarankan kamu untuk memilih orang yang memiliki credit score yang tinggi ya teman-teman. Aku pribadi, aku selalu milih orang yang memiliki credit score lebih dari 0.5. Kalau misalnya credit score-nya tinggi, itu artinya akan meningkatkan potensi mereka untuk mampu membayarkan semuanya kembali ya teman-teman, sehingga kita bisa minimalisir resiko. Kemudian yang kedua, kamu harus ingat, kamu harus diversifikasikan dananya ke banyak orang. Semakin luas kamu sebar diversifikasi ini, maka dana yang kita investasikan itu makin disebar ke banyak orang ya teman-teman, sehingga potensi risikonya bakal semakin kecil. Semakin luas kamu sebar, risikonya semakin kecil. Karena kalau misalnya ada orang yang gagal bayar, nanti kegagalan bayar tersebut angkanya semakin kecil karena setiap orang menerima porsinya semakin kecil ya teman-teman. Nah, jadi aku bakal terus saja centangin semua orang yang memiliki credit score yang bagus. Apalagi buat kamu yang mendanainya mungkin lebih dari 10 juta, misalnya 15 juta, 20 juta, 30 juta, ya kamu pilih lebih banyak orang lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya by default, itu dia setiap orang akan mendapatkan 1 juta rupiah. Cuma kalau kamu select seperti ini, berarti dia nanti akan satu orang bisa dapatnya lebih dikit dari 1 juta kalau kamu pilihnya lebih dari yang seharusnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya emang step ini sangat ribet buat kamu dan kamu ngerasa kamu nggak mau ikutin langkah ini, ya nggak apa-apa juga sih. Kamu bisa tinggal langsung skip, kemudian kamu langsung pencet confirm. Cuma aku lebih merekomendasikan kamu untuk seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kamu tinggal pencet confirm. Nah, ini adalah tanda tangan di mana kita harus menandatangani surat perjanjian ya teman-teman. Di zaman dulu nih nggak ada, tapi sekarang udah ada seperti ini. Jadi kita tinggal pencet sign aja ya teman-teman. Kemudian di sini kita memberikan tanda tangan kita teman-teman. Setelah kamu memberikan tanda tanganmu, kamu tinggal pencet confirm sign. Kemudian kamu bakal dibawa ke halaman ini yang artinya kamu sudah berhasil melakukan pendanaan. Kamu sudah mulai menerima bunga dari funding ini ya teman-teman. Kamu tinggal pencet confirm deh. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada kupon minus 10.000. Jadi kita udah berhasil menggunakan kuponnya ya teman-teman. Sehingga balance yang kita miliki jadi ada sisa 10.000 teman-teman. Nanti mungkin kita bisa pakai di pendanaan berikutnya ya teman-teman. Oh, berarti bonusnya itu bukannya kita ditambah 10.000 langsung, tapi harga pendanaan kita yang dikurangin 10.000 teman-teman. Jadi seperti itu ya, makanya kita punya balance 10.000. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin di pendanaan berikutnya aku bakal pakai ini ya. Atau kalau misalnya aku mau withdraw juga bisa ya. Jadi seperti itu ya buat Kak William Hero, gimana cara kita bisa memanfaatkan kupon kita
dengan maksimal. Dan jangan lupa untuk kamu klaim semua kupon yang bisa kamu dapatkan. Berikutnya pertanyaan dari Benny Prastio, nyebar data nggak bang? Terus ngubungin kontak di luar darurat nggak easy cash? Saya telat sekali kayak dihajar di Uber Preman. Nah kalau ini aku pribadi, aku jujur aku nggak tahu ya teman-teman, karena aku di sini kita adalah bagian dari lendernya, dimana kita lebih fokus untuk menyalurkan dana. Tapi kalau misalnya dari sisi peminjam, aku kurang tahu karena aku sendiri belum pernah mencoba pinjaman online di Easy Cash ini. Jadi aku nggak berkapasitas untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau misal kamu pengen meminjam, kamu juga bisa di aplikasinya, kamu bisa ke bagian ini sih. Kamu ke bagian Me, kemudian kamu pencet bagian borrower ini, dan kamu klik itu artinya kita bakal diarahkan ke Easy Cash yang bagian untuk meminjam uang teman-teman. Karena di sini aplikasi yang kita gunakan ini adalah Easy Cash Lender, dimana Easy Cash yang untuk pendanaan. Kalau kamu klik ke bagian ini, kamu bakal diarahkan ke aplikasi Easy Cash Borrower teman-teman. Buat kamu yang pengen meminjam di Easy Cash. Cuman aku tetap merekomendasikan kalau bisa, kalau misalnya kamu borrower, ada baiknya berusaha untuk lunasi semua hutangnya, kemudian harus ganti mindsetnya jadi gimana caranya supaya kita berinvestasi di sini ya teman-teman. Sebisa mungkin kita jangan jadi borrower, tapi kita jadi lender. Sebisa mungkin kita jangan jadi orang yang meminjam untuk keperluan konsumtif. Sebisa mungkin kita menjadi investornya teman-teman. Itu yang selalu aku tekankan di channel ini ya teman-teman. Nah jadi segitu ya buat Kak Benny Prastio. Aku jujur aku nggak tahu, aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya aku tahu, aku dapat info, aku bakal bantu jawab ya. Berikutnya aku juga tadi sempat ada ngobrol dengan salah satu subscriber kita, Riani Andari. Beliau berkata bahwa katanya untuk melakukan pendanaan ulang di eksklusif 7 hari ini, katanya diminta untuk kita mendanainya sebanyak kelipatan teman-teman. Jadi awalnya dana 1 juta, kemudian dananya harus dilebihkan. Terus kemudian nanti customer service-nya akan kasih nomor virtual account baru kita transfer. Tapi menurutku pribadi seharusnya nggak seperti itu sih ya. Seharusnya kita bisa langsung investasi di sini. Karena kalau kamu lihat di aplikasiku, nih aku bahkan masih punya yang eksklusif 7 harinya, 18%. Dan kalau misalnya kita nanti udah jatuh tempo, ya harusnya kita tinggal milih di sini lagi, harusnya ada lagi. Mungkin langkah yang bisa kamu coba adalah kamu mungkin boleh coba mungkin logout dari Easy Cash-nya, kemudian relogin, atau mungkin kamu boleh coba delay catch-nya, atau kamu coba hapus aplikasinya kemudian reinstall. Atau yang terakhir, solusi yang menurutku paling aman adalah kamu ya mendingan kamu pilih tenor yang lain aja. Jadi kamu nggak perlu sampai pakai pihak ketiga, kamu minta orang staffnya yang mengirimkan virtual account seperti itu. Menurutku nggak perlu ya teman-teman. Menurutku sebaiknya kamu pilih tenor lain aja. Kalau mau lebih aman ya kamu ambil tenor yang paling panjang, sehingga investasi kamu pun bisa menghasilkan bunga yang paling maksimal ya teman-teman. Nah jadi sekian ya untuk Kak Riani, semoga jawaban ini bisa menjawab. Sekian teman-teman video pada kali ini. Nanti takutnya video kepanjangan, ini udah cukup panjang. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti mungkin aku bakal coba jawab di video-video berikutnya ya. Nanti di video berikutnya aku juga bakal membahas mengenai Amarta ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu adalah salah satu platform P2P lending yang bersifat produktif. Kemarin aku udah bahas mengenai analisanya, nanti aku mungkin bakal coba investasi ke sana juga teman-teman dan review aplikasinya. Nah jadi sekian video pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu bisa ke bagian playlist di channel Investor Habit ini ya, di channelku ini. Kamu klik bagian playlist, di sana aku udah kategoriin menurut platform investasinya. Ada Asetku, Rupiah Cepat, Bibit, Easy Cash, banyak lagi. Kamu bisa cek, kamu nontonin reviewnya dulu kalau kamu pengen investasi di mana. Atau kalau kamu ada rekomendasi platform yang lain yang mau di review juga boleh taruh di komen. Kemudian bagi kamu yang pengen membantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Dengan menggunakan kode tersebut, nanti bonus yang kamu dapat kamu pakai buat investasi, bonus yang aku dapat aku pakai buat kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.